Sejak proklamasi kemerdekaan Israel pada 1948, negara ini tidak pernah menikmati ketenangan yang sejati. Setiap langkah maju, setiap pembangunan selalu diiringi bayangan konflik regional yang menguji kekuatan militer dan strategi diplomasi Israel. Dari krisis Suez 1956 hingga Perang 6 Hari 1967, dari Yom Kippur 1973 hingga kesepakatan Camp David 1978. Setiap peristiwa meninggalkan jejak mendalam, perubahan batas-batas negara, transformasi demografi, dan penguatan identitas nasional Israel. Tidak hanya soal militer, ketegangan ini menguji ketahanan rakyat, dari warga sipil yang membangun kembali kehidupan mereka, hingga pasukan yang terus berjaga di garis depan. Sejarah Israel adalah sejarah peperangan, diplomasi, dan perjuangan yang membentuk Timur Tengah modern. Di episode ini, kita akan menyelami setiap konflik besar, memahami strategi, hasil, dan dampaknya bagi rakyat Israel dan Palestina, serta bagaimana peristiwa ini membentuk landscape geopolitik yang kita kenal hingga hari ini. Tahun 1956, dunia memasuki krisis Suez, salah satu konflik paling berpengaruh di Timur Tengah pasca Perang 1948. Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser, menasionalisasi terusan Suez, jalur perdagangan vital yang menghubungkan Eropa dengan Asia. Langkah ini dianggap ancaman bagi kepentingan Inggris dan Prancis yang memiliki kontrol lama atas jalur tersebut. Israel, yang merasa terancam oleh blokade laut Mesir dan aktivitas militer di perbatasan, bekerjasama dengan Inggris dan Prancis melancarkan serangan militer untuk mengamankan terusan Suez dan menekan Mesir. Awalnya, operasi militer berhasil. Pasukan Israel menembus Sinai, mendekati terusan Suez, sementara pasukan Inggris dan Prancis bersiap mendarat. Namun tekanan internasional dari Amerika Serikat dan Uni Soviet memaksa ketiga negara mundur. Krisis ini menjadi pelajaran penting. Kekuatan militer saja tidak cukup di era geopolitik modern. Diplomasi, tekanan global, dan opini publik internasional bisa menahan, bahkan kemenangan militer yang jelas. Krisis Suez juga memperkuat posisi Nasser di Mesir, membangkitkan semangat nasionalisme Arab dan menegaskan bahwa konflik Israel-Arab bukan hanya perang regional, tapi juga arena pertarungan global selama Perang Dingin. Juni 1967, dunia menyaksikan Perang 6 Hari, perang yang akan mengubah peta Timur Tengah secara drastis. Israel menghadapi ancaman dari Mesir yang menutup Teluk Aqaba, Yordania yang mengerahkan pasukan ke tepi barat, dan Suriah di dataran tinggi Golan memutuskan untuk melancarkan serangan kilat yang terencana sempurna. Hanya dalam 6 hari, Israel berhasil merebut Yerusalem Timur dan tepi barat dari Yordania, menggabungkan kota suci ini ke wilayah mereka, menguasai Gaza dari Mesir, mengambil dataran tinggi Golan dari Suriah, sebuah wilayah strategis dengan pemandangan militer penting, menduduki semenanjung Sinai dari Mesir, memperluas garis pertahanan Israel hingga perbatasan strategis. Kemenangan ini memperkuat posisi Israel secara militer dan diplomatik, namun sekaligus memicu ketegangan baru. Pengungsi Palestina semakin bertambah, negara-negara Arab mengalami kekalahan memalukan, dan permusuhan regional membara lebih tajam. Perang 6 hari bukan sekedar kemenangan militer, ini adalah taktik balik geopolitik. Israel kini lebih kuat, tetapi konflik jangka panjang dengan negara-negara Arab dan rakyat Palestina belum selesai. Oktober 1973, dunia kembali tercengang oleh Perang Yom Kippur. Serangan dimulai secara mendadak pada hari Yom Kippur, hari paling suci bagi umat Yahudi. Ketika sebagian besar pasukan Israel dalam keadaan tidak siap penuh, Mesir melancarkan serangan melintasi terusan Suez, sementara Suriah menyerbu dari dataran tinggi Golan. Awalnya, pasukan Arab meraih kemenangan signifikan. Israel terdesak di Sinai dan Golan. Wilayah yang sebelumnya direbut dalam Perang 6 hari, kini menjadi medan pertempuran sengit. Namun dengan koordinasi strategis dan mobilisasi cepat, Israel berhasil menstabilkan front, memukul mundur pasukan Mesir dan Suriah, dan mempertahankan wilayah inti mereka. Perang Yom Kippur menunjukkan dua hal penting. Kekuatan militer Israel tetap tangguh, namun kesiapsiagaan dan intelijen menjadi kunci bertahan dari serangan mendadak. Konflik Israel-Arab semakin kompleks karena kekalahan dan kemenangan tidak hanya soal militer, tetapi juga berdampak pada diplomasi global, ekonomi, dan opini publik dunia. Konsekuensi perang ini juga terasa dalam politik regional.
Mesir di bawah Presiden Anwar Sadat menyadari perlunya diplomasi dan perundingan langsung dengan Israel. Di sisi lain, rakyat Palestina tetap berada dalam ketegangan dengan harapan dan rasa frustasi yang terus menumpuk. Yom Kippur meninggalkan pelajaran mendalam bagi Israel dan dunia Arab. Perang bisa dimenangkan atau dipertahankan, tapi perdamaian tetap menjadi tantangan terbesar. Langkah berikutnya menuju perdamaian akan dimulai dari keberanian untuk duduk di meja perundingan, dan itulah yang terjadi di Camp David 5 tahun kemudian. Setelah bertahun-tahun perang dan ketegangan, dunia menyaksikan terobosan diplomatik yang langka di Timur Tengah. Pada 1978, Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter menjadi fasilitator utama pertemuan bersejarah di Camp David, Maryland, antara Perdana Menteri Israel Menachem Begin dan Presiden Mesir Anwar Sadat. Setelah 12 hari negosiasi intens, tercapailah kesepakatan Camp David yang menjadi pondasi bagi Perjanjian Damai Israel-Mesir 1979. Inti perjanjian mencakup Israel menarik diri dari Semenanjung Sinai, wilayah yang direbut dalam Perang 6 Hari 1967. Mesir secara resmi mengakui keberadaan Israel sebagai negara sah di Timur Tengah. Dibentuknya jalur diplomatik dan komitmen untuk menghentikan permusuhan berskala besar antara kedua negara. Perjanjian ini menjadi kemenangan diplomatik bagi Israel dan keberanian politik bagi Mesir, khususnya bagi Sadat yang menghadapi tekanan domestik besar. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa perdamaian bisa tercapai melalui diplomasi, bukan hanya melalui peperangan. Kesepakatan Camp David mengakhiri satu bab perang Israel-Mesir, namun konflik regional tetap membara. Dari kemenangan militer ke perdamaian diplomatik, Israel belajar bahwa setiap langkah harus diikuti dengan strategi politik, keamanan, dan hubungan internasional yang cermat. Namun konflik tidak berhenti. Dari sinilah lahirlah perlawanan rakyat Palestina yang semakin kuat, yang akan dikenal sebagai Intifada dan menandai babak baru perjuangan di tanah yang sama. Meski Israel meraih kemenangan militer dan berhasil mengamankan beberapa wilayah strategis, konflik dengan rakyat Palestina tidak pernah berakhir. Seiring waktu, ketegangan sosial dan politik memuncak menjadi perlawanan rakyat Palestina yang dikenal sebagai Intifada, gelombang pemberontakan yang menuntut hak atas tanah kemerdekaan. Intifada menandai babak baru, bukan lagi perang terbuka antara tentara, tetapi perjuangan rakyat melawan pendudukan dengan protes, demonstrasi, dan bentrokan yang mempengaruhi seluruh wilayah. Konflik ini mengubah cara dunia melihat Israel dan Palestina. Diplomasi, keamanan, dan hak asasi manusia kini menjadi isu utama yang harus dihadapi negara muda ini. Israel menghadapi dilema berat, bagaimana menjaga keamanan negaranya sambil menghadapi tuntutan rakyat Palestina yang semakin vokal dan mendunia. Dari kemenangan militer hingga perlawanan rakyat, sejarah Israel terus berjalan dan konflik baru yang lebih kompleks sudah menunggu di depan.